Cerita dibuka dengan monster menakutkan, makhluk-makhluk aneh, kekayaan yang melimpah, harta terpendam, sarang iblis, tanah yang tak terjamah, kekuatan yang belum diketahui atau sihir. Semuanya diburu oleh orang-orang hebat. Mereka dikenal sebagai hunter. Di sebuah pulau bernama Kujira, hidup seorang bocah soleh berwarna hijau, berusia 12 tahun bernama Gonfris, yang tengah memancing ikan di pinggir danau. Dia berhasil strike memancing seekor ikan yang disebut-sebut sebagai monster danau yang hampir tidak mungkin untuk didapat. Sang bibi yang bernama Mito ternyata sengaja menyuruh Gon untuk mendapatkan ikan tersebut sebagai persyaratan tersendiri untuk Gon yang sangat ingin mengikuti ujian hunter, yang bahkan monster danau tidak bisa didapat oleh orang-orang dewasa di pulau tersebut. Diketahui ternyata selama ini hanya ada 2 orang yang pernah berhasil mendapatkan ikan monster tersebut, yaitu ayah Gon sendiri yang bernama Kingfish ketika dia berumur 12 tahun. Awalnya Mito menyuruh Gon untuk menangkap monster danau karena dia tidak ingin Gon mengikuti jejak hidup King yang menjadi seorang hunter. Karena semenjak saat itu, King tidak pernah kembali ke pulau Kujira, bahkan untuk sekedar mengasuh Gon yang merupakan anaknya sendiri. Makanya si bocah ingusan ini diasuh oleh Mito dan juga neneknya. Namun tekad Gon sangatlah kuat, ia akan tetap menjadi seorang hunter karena rasa ingin tahu tentang ayahnya sendiri. Dan ia juga bertekad untuk menemui sang ayah di kemudian hari. Setelah Gon berhasil mendapatkan restu sang bibi, dia pun berpamitan dan mulai menaiki sebuah kapal untuk memulai perjalanannya untuk mengikuti tes ujian hunter. Di kapal tersebut, ia bertemu dengan kedua teman barunya yang bernama Kurapika dan Leorio, seorang remaja berwajah om-om, yang nantinya mereka akan mengikuti ujian hunter bersama. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata kapal yang tengah mereka naiki ini merupakan tahap awalan seleksi untuk menjadi hunter, di mana siapa yang bisa bertahan melewati ombak badai yang brutal, dia akan lolos dari seleksi tahap pertama dan bisa lanjut untuk tes ujian berikutnya. Singkatnya, setelah badai berakhir, ternyata hanya ada 3 cecunguk yang berhasil lolos dari seleksi ini. Dia adalah Gon, Kurapika, dan si muka tua. Setelah Pak Kapten tua yang gemar minum Yakult ini mengumumkan kelulusan mereka, mereka pun diantar ke sebuah pelabuhan yang bernama Dole. Namun perjalanan mereka tidak cukup sampai di situ. Bahkan ini belum menginjak awal dari perjalanan mereka. Mereka harus mencapai ke tempat ujian yang berada di puncak bukit. Namun karena ini adalah bagian dari ujian hunter, dalam perjalanan menuju puncak bukit, mereka juga harus melewati beberapa rintangan seperti pertanyaan kuis moral dari sang nenek tua bangka bersama kelompoknya. Setelah berhasil menjawab pertanyaan kuis dari si nenek tua bangka, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun karena perut sudah mengalami gejala mah kronis, mereka pun mencari sebuah warung soto di tengah hutan. Lalu di beberapa langkah selanjutnya, mereka menemukan sebuah rumah yang ternyata penghuninya merupakan sepasang suami istri yang sedang dibantai oleh seekor monster yang disebut sebagai Maju. Mereka adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Melihat kedatangan Gon dan kawan-kawan, salah seekor Maju langsung kabur dengan membawa sang istri. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sementara Leorio mengurus sang suami yang sekarat. Namun di tengah pelariannya, Maju tersebut berhasil diajar oleh Gon dan menjatuhkan sang istri yang kemudian berhasil ditangkap oleh Kurapika. Lalu tak lama kemudian, Leorio menyusul dan mengatakan bahwa sang suami baik-baik saja, jadi ia meninggalkannya dan ikut menyusul Kurapika. Namun Kurapika langsung menghantam kepala Leorio yang ternyata itu bukanlah Leorio yang asli, melainkan Maju yang berubah wujudnya menjadi Leorio. Kurapika menyadari hal tersebut karena ia tahu bahwa Leorio tidak akan meninggalkan pasiennya yang sedang terluka. Leorio memiliki keinginan untuk menjadi seorang dokter, dan sudah seharusnya seorang dokter mengobati pasiennya hingga sembuh. Maju yang merasa kagum dengan analisa Kurapika pun sedikit memujinya. Sementara itu, Gon kehilangan jejak dari Maju yang ia kejar sebelumnya. Hingga tibalah ia di penghujung hutan dan waktu yang bersamaan,
Xiu maju kembali muncul dan hendak menyerang Gon. Namun serangan itu terhenti ketika Gon mengetahui bahwa maju tersebut bukanlah maju yang ia kejar sebelumnya. Mendengar hal itu, maju tersebut merasa kagum karena Gon memiliki kemampuan pengamatan yang luar biasa. Dan ternyata para maju tersebut adalah sepasang suami istri dan kedua anaknya yang sebelumnya mereka kira sepasang suami istri. Namun yang benar sepasang suami istrinya adalah kedua maju ini. Sementara kedua manusia ini adalah anak mereka yang menggunakan wujud manusia. Mereka ternyata adalah para penguji pada pengujian hunter yang sedang berlangsung. Mereka menilai bahwa Kurapika berhasil lolos ujian karena kemampuan analisanya yang sangat baik. Sementara Leorio dianggap lolos karena pengobatan dan cara penanganan terhadap pasien yang baik. Dan Gon lolos karena memiliki ketahanan fisik dan kemampuan pengamatan yang sangat baik. Dan karena kelayakan mereka masing-masing, akhirnya ketiganya pun berhasil lolos ujian tersebut lalu diantarkan ke tempat ujian berikutnya. Setelah perjalanan jalur udara yang begitu singkat, akhirnya mereka pun tiba di kota Zaban. Sang penguji mengantarkan mereka ke sebuah warteg yang ternyata itu adalah jalan untuk menuju ujian hunter tahap 1 yang berada di sana. Mereka menggunakan lift untuk menuju ke ruang bawah tanah. Sementara sang penguji pulang lagi karena tugasnya hanya mengantarkan sampai di sana. Di dalam lift tersebut, Leorio dan Kurapika memperdebatkan tujuan mereka setelah berhasil menyelesaikan ujian dan mendapatkan lisensi hunter. Karena seseorang yang sudah menjadi hunter dengan bukti lisensi akan diberikan kemudahan dalam urusan pekerjaan dan segala akses untuk tujuan mereka di masa depan. Dan singkatnya, mereka pun tiba di ruang bawah tanah saluran air. Di sana mereka bertemu dengan ratusan peserta dengan raut wajah penuh ketegangan. Mereka kemudian bertemu dengan si anak monyet yang bernama Tonpa. Tonpa mengatakan bahwa ini adalah kali ke-34 ia mengikuti ujian hunter, karena sebelum-sebelumnya ia selalu gagal dalam ujian tersebut. Tonpa juga memberitahu para peserta yang harus mereka waspadai, terutama seorang pesulap joker bernama Hisoka. Hisoka pernah menyelesaikan ujian hunter ini hingga tahap akhir, namun ia didiskualifikasi karena membunuh penguji yang membuatnya kesal. Tonpa seperti orang yang ramah mengobrol dengan mereka, hingga di tengah obrolan, Tonpa menawarkan minuman sebagai tanda perkenalan. Mereka bertiga yang masih polos tanpa pikir panjang langsung menerima sebotol jus tersebut. Tonpa si anak monyet ini ternyata memiliki tujuan untuk meracuni mereka agar gagal untuk mengikuti ujian hunter di tahap tersebut. Namun ketika hendak diminum, Gon menyadari keanehan dari jus tersebut. Gon sendiri hidup dan dibesarkan di lingkungan alam, jadi ia mengetahui banyak hal soal makanan dan minuman yang baik, terutama ramuan dan racun. Karenanya aksi si anak monyet ini pun berhasil digagalkan. Namun si Tonpa bermuka buduk ini memiliki hobi untuk menggagalkan para newbie atau orang baru yang mengikuti ujian hunter di tahun pertamanya. Ia berkeliling mencari mangsa untuk meminum jus beracun miliknya hingga akhirnya ada seorang bocah sepantaran Gon yang meminta jus tersebut kepada si Tonpa. Bocah ini bernama Killua Zoldyck. Sebelumnya Killua sudah meminum 3 botol jus milik Tonpa. Namun Tonpa sendiri merasa heran karena racunnya tidak berdampak sama sekali pada si bocah. Yang ternyata Killua bukanlah seorang bocah biasa. Ia mengatakan bahwa tubuhnya sudah terlatih dan kebal akan racun murahan seperti itu. Si monyet Tonpa pun yang mendengar hal itu dibuat sangat terkejut. Hingga tak lama kemudian, sang penguji hunter tahap pertama pun datang. Ia bernama Satos. Satos memperingatkan kepada 404 peserta yang mengikuti ujian tersebut untuk bersiap menghadapi berbagai rintangan yang akan membahayakan nyawa mereka. Dan setelah itu, ujian tahap pertama pun dimulai. Dengan mengikuti Satos ke tempat ujian tahap kedua,
mereka mengikuti langkah Satos yang semakin lama langkahnya semakin cepat, namun masih terlihat santai. Tak terasa mereka sudah mengikuti Satos selama 2 jam dalam jarak tempuh sekitar 30 km. Banyak peserta yang gugur karena memiliki ketahanan tubuh yang lemah. Namun disinilah Gon bertemu dengan sahabat barunya yaitu Killua. Karena seumuran, pertemuan pertama mereka pun terlihat lebih akrab layaknya seorang bocil. Meskipun masih bocil, keduanya pun memiliki ketahanan fisik yang mengerikan. Karena mereka tidak merasa lelah sama sekali dalam ujian tahap pertama tersebut. Bahkan si Leorio saja hampir dibuat pingsan karena kelelahan, namun tak lama berselang, ia pun kembali bersemangat. Leorio dan Kurapika kemudian berbincang mengenai tujuan mereka menjadi seorang hunter. Kurapika mengatakan bahwa ia berasal dari suatu suku yang bernama Kurata yang memiliki ciri khas unik, yaitu memiliki mata berwarna merah seperti Sharingan. Seorang Kurata akan merubah mata mereka secara alami ketika mengalami emosi yang memuncak. Pada kondisi tersebut, kekuatan mereka pun juga bertambah berkali-kali lipat. Namun tujuan Kurapika adalah untuk membalaskan dendam pada kelompok pembunuh yang bernama Genre Ryodan yang sudah membantai habis sukunya dan mengambil mata mereka untuk dijual. Setelah Kurapika lulus nanti, ia akan memanfaatkan lisensi Hunter untuk mencari informasi di pasar gelap, lalu menangkap seluruh kelompok Genre Ryodan. Dan ia bersumpah akan melakukan hal itu. Berbeda dengan Kurapika, Leorio menjadi seorang hunter demi mendapatkan uang. Dengan menjadi hunter, ia akan mendapatkan pekerjaan dan bayaran yang sangat tinggi. Leorio memiliki masa lalu yang juga kelam, di mana ia tidak bisa menyelamatkan teman-temannya ketika terserang penyakit yang mematikan. Semenjak saat itu, Leorio bertekad untuk menjadi seorang dokter. Dan untuk menjadi seorang dokter, ia membutuhkan banyak uang untuk pendidikan dan lainnya. Selain mereka berdua, Gon juga memiliki sebuah tujuan setelah menjadi seorang hunter. Seperti yang kita ketahui, Gon sangat penasaran terhadap ayahnya, meskipun dia belum pernah sekalipun bertemu dengan Ging atau sang ayah. Namun ia sangat ingin mengetahui kenapa sang ayah rela untuk tidak mengasuhnya demi menjadi seorang hunter. Sementara Killua sendiri mengikuti ujian hunter hanya karena sekedar iseng-iseng saja, karena ia baru saja kabur dari rumah dan sangat merasa bosan. Namun nantinya, kita akan mengetahui fakta mengejutkan dari Killua. Dan singkatnya, setelah berlari maraton cukup lama, mereka pun sampai di ujung terowongan bawah tanah tersebut. Killua dan Gon menjadi peserta pertama yang berhasil sampai di garis finish. Namun Satos mengatakan bahwa ujian tahap 1 belum berakhir sampai di sini. Mereka harus melewati rawa yang bernama Lumere yang diselimuti kabut tebal dan disebut-sebut sebagai sarang penipu. Ekosistem di sana berisi makhluk-makhluk aneh yang bertahan hidup dengan menipu mangsanya. Mereka harus melewati rawa tersebut dengan kembali berlari sembari waspada terhadap tipuan yang mengancam. Sejauh ini dari 404 peserta, tersisa 368 peserta yang lolos setelah melewati terowongan bawah tanah. Dan mereka mulai memasuki area Lumere yang semakin lama kabut di sana semakin tebal. Killua mengajak Gon bergerak lebih cepat untuk menjauhi Hisoka yang dinilai berbahaya. Sementara Leorio dan Kurapika mulai merasakan kejanggalan ketika para peserta yang berada di hadapannya mulai tertelan kabut yang seperti diserang oleh sesuatu. Dan ternyata itu adalah seekor makhluk yang disebut bulus stroberi kecil. Tidak hanya si bulus yang menjadi hambatan mereka, jamur mematikan yang bernama Claymore juga berhasil menyingkirkan sebagian besar dari peserta ujian. Selain itu, kupu-kupu hipnotis juga menggenjutsu mereka
agar tertidur pulas hingga ke alam baka. Bahkan Gon dan Killua sempat ditelan oleh seekor kodok bangkong atau katak raksasa yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Namun itu bukanlah masalah besar untuk Gon dan Killua. Katak tersebut kembali memuntahkan mereka berdua karena keracunan jus dari si Tonpa yang masih dibawa oleh Killua. 俺たち口に合わなかったみたいだね。これだよ。あ、それトンパさんの。助かっちゃったね。ま、こんなのなくても脱出できたけど。 Di sisi lain, Hisoka yang nampaknya sedang dikepung oleh para peserta kroco yang tidak menyukainya. Mereka berniat untuk menyingkirkan Hisoka dalam ujian tersebut dengan cara membunuhnya. Namun itu masih 100 tahun lebih cepat untuk dapat mengimbangi Hisoka yang langsung membantai mereka semua. Tanpa membutuhkan waktu lama, mereka semua tewas di tempat. Sialnya Kurapika dan Leorio secara tidak sengaja juga berada di sana, yang membuat mereka berdua menjadi target Hisoka selanjutnya. Namun Kurapika yang menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh, kemudian merencanakan untuk kabur dari Hisoka dengan cara menyuruh Leorio berlari ke arah berlawanan dengannya. Dengan begitu Hisoka tidak akan menyerang mereka berdua. Namun bodohnya, Leorio yang modal nekat dan omong besar malah kembali menghampiri Hisoka untuk menantangnya berduel. Alhasil serangannya pun meleset dan Leorio pun siap untuk dibunuh. Ketika Hisoka akan mengakhiri hidup Leorio, tiba-tiba sebuah mata pancing melesat mengenai tepat di wajah Hisoka yang sekaligus menggagalkan aksinya untuk membunuh Leorio. Ternyata itu adalah Gon yang berusaha menyelamatkan Leorio dari keganasan Hisoka. Alhasil Gon pun kemudian bertarung melawan si Joker gadungan tersebut. てめえの相手は俺だ！